Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Claners Indonesia, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga para Claners selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Claners. Nah, ini di sebelah saya ada tamu istimewa nih Claners nih. Ya. Tamu istimewa dah pokoknya. Enggak. Kalau ngomong nyablaknya sama. Kalau ngomong nih nyablaknya sama. Sama kayak siapa coba? Sama kayak bapaknya. Siapakah dia? Oji Miharja. Assalamualaikum. Ya. Nih beliau ini anaknya, putranya dari ayah Jaja Miharja, Claners ya. Kita yang ngobrol-ngobrol nih Claners nih. Ya, kita cari tahu nih. Beliau nih kegiatannya apa, ya kan? Bro. Yes. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih nggak demen awalnya tadi tuh? Apa tuh? Ini bukan martabak bro. Apaan tuh? Ente bilang istimewa, kesannya kayak martabak telur. Martabak telur ya, Iya. istimewa. Itu kalau martabak istimewa tuh telurnya berapa tuh? Telur bebek 4. Telur bebek 4. Iya. Kalau Oke. spesial 3 lebih mahal istimewa. Iya benar. Itu yang istimewa tuh. Iya, aneh tahu karena dulu dagang. Dagang martabak. Bro, Yes. ini mungkin Claners pengen tahu nih nama ente tuh, nama lengkapnya tuh siapa ya? Sama seperti artis-artis yang lain, Cie. walaupun saya bukan artis. Iya, cuman gayanya so artis. Kadang kan kalau artis itu kan nama asli sama nama panggung beda. Oh gitu ya. Jadi Iya ada kan? dua nama nih. Kalau asli mah panjang. Nama asli panjang. Kayak ada nama Arabnya kita. Waduh. Fauzi Haris Miharja Al-Kawaritsmi tuh. Wih, Itu luar nama biasa asli. namanya tuh. Kan ribet, Bro. Jadi Oji panggilannya. panggilannya Oji aja. Tapi kan sebagai anak nggak boleh ngelupain nama orang tua. Lo iya dong. Makanya kita tulis Oji Miharja. Oji Miharja. Nah, itu asal usulnya, Bro. Biar gimana bin nggak bisa dirubah. Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Kayak laki bini, bininya nulis belakangnya nama lakinya. Buset, emang yang lahirin lakinya. Laki. Kan bapaknya. Tapi kan dari senjatanya sama tuh. Kayak gini. Hari Menten namanya Rika. Pasti disebutin Rika Vicky. Itu secara agama kagak boleh. Nggak boleh. Tetap harus bapaknya. Harus Rika siapa bapaknya. bapaknya? Emang yang buntingin lu. Emang dia brojol dari lu. Tapi kan yang aneh bilang tadi tuh, Kenapa? senjatanya kan sama juga. Senjata apaan? Senjata bapaknya sama senjata kita. Ya kan itu jenisnya, Bro. Tapi secara nasabnya kan beda. Tasanya beda ya. Kalau Rika Vicky berarti nggak boleh dinikahin, orang ente masih saudaraan. Iya. Benar. Bro, Jadi ente gua berapa bersaudara semua? Aneh punya adik 3. Aneh nomor 1. Oh, ente tertua ya? Tua ya. Nggak lihat ini rambut aneh udah ubanan gini. Maksudnya ente orang tua apa ya tertua? Tertua ya? Paling nomor 1 aneh. Aneh punya adik yang kedua cowok. Tinggalnya Pekalongan. Pekalongan, Yo. Jawa Tengah. Iya, orang Betawi jadi orang Jawa, dia doang kayak itu. Oke ya. Keluarga Jaja tuh. Ah. Yang ketiga cewek, yang bontot cewek. Oke. Jadi 4. 4 totalnya ada 4 Anaknya ya. Jaja ada Iya, 4 nih. Ada 4. Yang terketahuan. Tahu ntar. Gue paham deh. Sih. Ya, masa kita mesti buka-bukaan. Oh iyalah. Kalau aneh bukaan kan ente nyangkut ntar. Itu mah iya. tapi itu urusan laki-laki. Nah, makanya Iya. maklum aja, emang udah kodrat dan fitrahnya laki kan gitu. Benar. Bro, gimana kabar Babe? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Ya, cuman kan usia udah sepuh ya. Iya. Tahun ini dia udah, kalau hitungannya dia lahiran 42, berapa tahun berarti 80, 81 tuh. Berarti lebih 80. Iya, lebih tua dari Abah 4 Ana. tahun. Iya. Bener. Abah ente kan 46. Mau 76 nih. Iya, 76 tahun ini. Iya kan 46. Abah ane 42. 42. Tapi Ana terakhir ketemu kan podcast sama bokap tuh. Abah ente ya. Dia kan luar biasa ya, maksudnya masih Yang bisa ngomelin abah ente babe ane doang kan. Iya. Aduh. Tapi seru tuh podcast itu sama Abah. Ya, Ente. alhamdulillah. Seru tuh. Alhamdulillah. Jadi sekarang dia usia udah sepuh, penyakit dia itu ya sekarang di kaki. Kalau capek dikit bengkak sebelah kanan dia tuh. Udah kayak kaki gajah gede kalau kecapean. Iya. Cuman itu Gitu alhamdulillah sehat yang lainnya. Ya, semoga selalu sehat Ayah Jaja. Amin. Dan panjang umur ya Claners Insyaallah. ya. Amin. Anies
pernah lihat channel Abah Ente tuh? Jangan-jangan kesibukan Abah Ente itu lagi itu tuh, channel YouTube. Dia. Ah. Yang kelola nih. Oh, Ente yang kelola tuh. Tapi yang minta dia. Hebat kan tua-tua punya pikiran YouTube gitu. Aneh nggak kepikiran, aneh sih pengennya ya. Pengen jadi YouTuber nih cerita ya, Babe. Iya, dia tua, dia yang minta. Terus. Gitu kan. Aneh nggak kepikiran. Aneh cuma pikir, lu udah tua, nikmati hari tua lu, cukup anak-anak lu yang support, tapi jangan kerja kayak begitu-gitu. Ngotot. Alasannya, gua seniman, kalau diem aja bisa stroke, bisa pikun. Nah, itu sama. Abah Ane juga begitu ngomongnya. Iya, nah kita nih anak-anak yang namanya kita kan pengen, anak udah ya. Lu nggak usah ngapa-ngapain. Lu butuh apa aja ngomong mana kan gitu ya? Benar, iya sama begitu. Enggak, jawabannya gue seniman. Gue kalau banyakan diem stroke, pikun cepet gue. Ya udah kita nurutin aja. Abah Ana juga begitu. Udah Pak, istirahat, nikmatin royalti selesai. Nah, kelar. Iya. Waduh, Pak. Apalagi Abah Ente royalti gila-gilaan kan. Ntar bisa stroke gitu ngomongnya. Sama udah persis. Berarti emang Abah kita ini emang pejuang apa ya, pekerja seniman keras, sejati, seniman sejati lah ya. Iya kayaknya begitu. Emang nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Seniman itu memang. Wah, COVID. Hah? Wow, nggak boleh kemana-mana kan, mau pemerintah. Wah, yang ada ngomel aja. Ngomel ya Allah. Di telepon nih. Nggak nanya kabar tuh. Lu pergi mana sih? Cari gua pekerjaan. Ini pekerjaan gimana? Orang COVID nggak boleh ada ya. Kagak ada kerjaan juga. Ngomel aja. Ya karena jiwa seninya itu ya. Iya. Orang seniman sejati kayaknya nggak bisa diem ya. Benar. Ya Allah, gua lo COVID 2 tahun hobinya ngomel tuh. Luar biasa ya. Artinya semangatnya ya. Ya kayak Mbak Ente. Luar biasa. Kan sama-sama sepuh sebenarnya kalau lihat dari usia ya. Orang kan kalau udah 70 udah sepuh tuh. Mbak Ente kan 76 tahun ini. Iya. Hitungannya ya. Abahnya 80. Udah 80 ya kayak Jaja. Tapi gantengan bapaknya itu Bang Abah Ente. Abah Ente kurus, bapaknya udah seger. Iya, Babe. Maaf Beji. Anak Ente. Nah, Bro. Bokap nih, bokap Ente, Abah Ente. Itu kalau di rumah biasanya kegiatannya ngapain aja sih? Ini unik. Kalau bicara di rumah mah nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Ngapain dia bikin lagu doang, gitu kan? Oh, ini juga ya, ngarang lagu juga ya? Banyak bro, gitu. Jadi dia tuh unik. Jadi kalau di rumah, dia benar-benar bapak. Artinya dia dengan pakaian sarung, kaos oblong, nggak akan ngomong sama anak kalau nggak penting. Diam aja tuh? Diam aja, sibuk dengan dirinya kayak orang. Ya, sibuk dengan dirinya bikin lagu apa segala. Udah dangding dia begenang gitu di meja. Nggak ngomong mana kalau nggak penting. Tapi dia pernah ngomong mana, gue di rumah bapak lu, tapi ketika di luar gue temen lu. Ketika kita syuting bareng, kerja bareng, ya gue temen lu. Kalau gue salah lu berhak ngomelin gue. Oh, ketika dalam pekerjaan? Yes. Profesional tuh berarti. Iya, bapak gue gitu. Iya. Jadi ketika di rumah ya gue bapak lu. Ketika di luar ya gue rekan kerja lu. Tadi kan kata Abah Ente, ketika di luar rekan kerja. Rekan kerja. Yes. Ya kan? Kalau gue salah lo marahin gue. Iya, kayak syuting nih. Dia ada dialog lupa. Kan cut gitu ya, misalnya satu print. Iya. Gue boleh ngomelin tuh sama dia, boleh. Oke. Dan dia bakal minta maaf tuh sama kita. Jadi dia minta maaf bukan fair ya. Fair banget ya. Bukan bapak pada anak. Seorang Jaja minta maaf kepada rekan kerjanya yang kebetulan memang anaknya di rumah kan gitu. Dia begitu tuh. Kalau dia lupa dialog, kita gimana sih gitu aja kagak hafal. Boleh tuh. Tapi kalau di rumah begitu, digorok kita. Kagak boleh. Itu berarti momen ente dong tuh pada saat kerja tuh. Balas dendam. Habis gantian. Ente pernah ngomelin gimana tuh? Jangan. Ntar ditiru sama yang lain, nggak bagus. Ntar ente juga niru lagi. Ya tapi ya intinya sih tetap lah ya namanya. Anak tapi ada batasan. Ada batasannya. Ngomelnya ada batasan. Kan Tuhan nggak ngelihat rekan kerja atau di rumah atau di luar. Yang dilihat lu anak gak berbakti, bapak lu ngomelin bapak lu. Kan gitu kali Tuhan kan nilainya. Bener. Nah, jadi kalau di rumah malah ini ya bapak banget ya, artinya jarang ngobrol ya. Jarang ngobrol, dan dia unik. Kita lo gak punya duit bro, nggak usah minta, dia udah tahu tuh muka kita malas aja. Paham deh dia. Paham tuh. Gue punya duit sekian, kasih dia tuh. Nggak perlu minta sama dia mah. Dia orang yang sifatnya pantang dipinta, pantang ditolak. Kalau ngasih jangan ditolak, dan lu jangan pernah minta sama dia.
Oh. Kepada siapapun. Intinya tanpa lo harus minta, gue juga ngerti deh. Ngerti. Kayak gitu ya. Iya, jadi justru dia kayak misalnya sama orang nih. Diminta, dikasih, besok lu nggak bakalan dikasih lagi tuh. Nggak demen sama lu. Oh. Lu tanpa minta gue ngerti muka lu. Iya, lagi butuh duit kayak gitu bapak gue tuh. Jadi dia pantang dipinta, pantang ditolak tuh. Tapi ketika dia lagi ngasih ente nggak mau, gue marah dia. Pemberiannya ditolak. Oh gitu ya. Kebalikannya juga ente minta nih, marah juga dia. Marahnya bukan ngomel ya. Iya. Ente minta sesuatu dikasih, berat besoknya udah males tuh berteman main teh. Gitu ya. Wah aneh, unik bapak. Iya silakan. Wah, tomat tuh. Ente mau yang mana nih? Mau merah? Tomat lah. Ini strawberry. Asam itu aja. Ini melon. Melon aja deh melon. Melon ya. Melon kan aneh manis. Iya. Cakep lah. Sini biar kelihatan. Okay. Ganggu kamera nggak nih? Nggak ya? Nah, terus gimana? Jadi itu Klanners ya, salah satu keunikan seorang ayah Jaja. Yeah. Ya. Justru di rumah malah diem, lebih sering diem gitu. Orang suka salah kaprah. Di rumah sering bercanda dong. Kagak. Ya aneh pikir juga begitu. Enggak. Malah enggak ya? Enggak. Udah bapak banget dah. Malah kita takut tuh. Tapi memang Abah Aneh tuh aneh lihat yang kemarin ke Soneta yang podcast. Emang Klanners luar biasa ya, artinya kewibawaannya gitu tuh, aduh. Aneh, wah ayah Jaja nih gitu kan. Dia ngeliat, fake gitu kan. Badan kecilin tuh. Iya. Ya kan ngomong gitu kan. Iya. Perut lo tuh kecilin, perut lo tuh kecilin tuh gitu kan. Iya. Aduh. Luar biasa. Nah, bro, itu Abah ente itu berkarir udah berapa lama ente? Tahu nggak? Dari tahun berapa? Di tahun 60-an, bro. Tahun 60-an. Tepatnya nih nggak tahu, cuman dia pernah ngomong, gua di kesenian udah 60-an, tahun 60-an. Tahun 60-an ya? Iya. Udah kelotokan banget itu mah. Orang dia sekolah kagak lulus. Hah? Iya, gara-gara ngayap ke sono, ada orkes dia tontonin cerita dia mah. Itu dari mulai sekolah tuh. Ada dulu kan tonil namanya kalau di Suara Rakyat. Ada pertunjukan tonil. Dia bolos sekolah tuh. Dia pergi ke kampungnya kan jauh tuh, permainannya di kampung sebelah. Dia belain nggak sekolah, dia nonton tuh tonil di kampung orang. Pergi dari siang karena tuh tonil mainnya malam kayak begitu. Berarti emang dari dulu hobi ngayap. 60. Babe. Ya, justru dia berkarir awalnya bukan di musik malah. Bukan di musik. Bukan komedian juga. Oh, dia paling pantang dibilang komedian atau pelawak. Karena dia merasa gue bukan pelawak, gue bukan komedian. Habis gimana? Orang taunya kan Abah ente lucu gitu loh. Dia lebih seneng disebut pemain watak. Pemain watak. Ya, jadi ketika orang tertawa bukan berarti dia melawak. Karena ini memang kewatakan dia berperan sehingga orang tertawa dengan yang dia perankan. Jadi memang bukan sesuatu yang dibuat-buat. Enggak. Bukan buat untuk supaya orang ketawa. Orang ketawa enggak. Emang begitu ya? Emang begitu. Jadi dia nggak mau disebut komedian ataupun gue komedian, gue pelawak, nggak mau. Ya gue pemain watak. Dia lebih suka disebut itu. Berarti dulu awal di film tuh? Oh, dia film pertama dia judulnya Manusia Terakhir. Manusia Terakhir. Itu film awalnya. Diajak sama Ratno Timur. Tapi kerja di kesenian pertama di film itu justru bukan pemain. Asisten kameramen, tukang bawa kamera. Oke. Oh dulunya tuh ya? Iya, gulung kabel, naik gunung, bawa tripod, bawa kamera. Dulu kamera kan masih Ikegami gede banget tuh. Berat banget tuh kamera. Nah itu awal dia di film kayak gitu. Kru dia. Ya? Jadi boomer, megangin mic begini. Nah, yang ente engah nih, begitu ente dewasa, film Abah ente apa tuh yang ente tahu? Ngapal gue. Ngapal ya? Ngapal. Tapi yang jelas udah banyak ya Bang ya, meranin film ya. Kalau film layar lebar itu hitungan gue kurang lebih ada 35. 35-an lah. Layar lebar. Dulu kalau nggak salah ada sempat di yang Aditya Guma ya, Lenong Bocah juga pernah gitu gak sih? Enggak, Ade aneh itu. Oh itu ade ente yang tuh? Paling bontot. Oh. Yang jadi emaknya Oki, Lenong Bocah angkatan pertama.
ada emak-emak punya anak Oki Lukman, nah yang jadi emaknya Ade Ane tuh. Oh, itu ada ente tuh. Sita. Iya, udah punya anak, udah tua. Anak, iya. Tua juga. Itu bontot tuh. Paling bontot. Paling bontot. Jadi Klaners, perjalanan seorang ayah Jaja tuh, waduh, dulu sampai manggul-manggul, ya semuanya pasti harus dengan perjuangan, nggak mungkin yang namanya instan tuh nggak ada ya. Ya karena kan gini, dia pernah ngomong sama gue gini, kesenian itu adalah proses. Kalau lo mau tetap menjadi dikenal orang yang cukup lama, menjadi legenda, berproses dalam berkesenian. Kesenian itu bukan kopi instan. Dia bilang, ngajarin gue nih ketika gue pengen terjun dunia kesenian. Gue terjun dunia kesenian tuh dari kelas 1 SMA. Ketika gue udah mulai berteater, belajar tari, bapak gue nasihatin, ingat, kesenian adalah proses. Proses itu butuh waktu. Artinya, ya contoh abah ente deh. Seorang Rhoma Irama masih latihan setiap Kamis zaman dulu. Kan gitu. Nah, itu ya kan sebut proses. Padahal siapa yang nggak kena Rhoma Irama? Tapi masih proses. Proses itu kan adalah salah satunya ada latihan. Gila lo seorang Rhoma Irama, siapa yang nggak kenal? Gitu kan? Tapi dia masih berproses latihan. Zaman dulu aneh inget banget tiap Kamis. Kan gitu. Kan bisa aja. Kalau emang dia belagu, busung dada, nggak usah latihan lah. Gue palas juga masih didengar orang kalau mau kasarnya nih. Tapi karena sifat seniman sejati itu nggak begitu. Kayak bapak gue ngajarin gue, kesenian adalah proses, bukan kopi instan. Contoh bro, keprofesionalan itu sebenarnya. Yes. Contoh deh, gue nggak usah sebut nama. Ada penyanyi pot begitu muncul, prang. Gue ngetop nih. 4 bulan 5 bulan mentok setahun habis bro. Kayak petasan. Instan kan gitu. Coba lo bedain kayak ngopi nih. Ente kopi instan sama kopi hitam yang dimasak airnya. Kalau memang ente peminum kopi sejati, pasti enakan kopi hitam yang dimasak airnya ketimbang kopi instan yang sasetan ceret pakai dispenser. Cos, agak enak bro. Enak. Sama artis satu kesenian kayak begitu. Bukan instan. Ya mohon maaf nih. Sekarang nih penyanyi contohnya ya, cuman modal muka, modal bisa goyang dikit, suara pales. Jos. Melejit itu. Tim manajemennya nih, PR-nya plang. Setahun bro paling lama. Cari sensasinya yang ini deh. Nah, macam-macam deh. Udah gitu, Allah baru punya single pertama, kebetulan dia ngetop ya. Minta dia tampil, lo harganya melejit. Banyak prosedurnya. Gue minta wawancara dong, misalnya buat radio nih. Aduh saya sibuk, nggak tahu gue tanya sama tetangganya, lagi nyuci bro. Cuman gengsi doang. Kesannya sibuk banget biar harganya tinggi. Gitu. Lagi nyuci. Gue nggak usah sebut namanya deh. Ya itu karena instan. Bom, udah ngetop. Ke suatu tempat nggak tepat waktu, gitu kan? Jadi Bapak Ani tuh ngajarin kalau lu terjun ke kesenian yang mesti lu pegang adalah harus berproses. Yang kedua disiplin waktu. Betul. Yang ketiga punya adab. Betul. Udah. Itu pesannya. Kemana? Waktu Ani mau terjun ke kesenian. Itu doang. Itu kunci itu. Terutama ya itu tuh yang terakhir tuh adab tuh. Adab. Ya kan, itu kan kembali ke adab nih. Penyanyi baru ngetop sama yang senior melengos kagak ada cium tangannya. Ada yang begitu? Banyak, di dangdut juga banyak. Banyak tuh begitu. Kalau gue mau sebut ntar gue gambar-gambarin sama emosi. Banyak. Ya Jet, kan begitu ya? Itu adab nggak ada. Mentang-mentang dia lagi melejit, yang senior lagi redup nih, ketemu di waktu dia satu panggung, cium tangan, ada yang kagak. Cuman, anjir, ada. Itu yang nggak punya adab. Mungkin Allah balas cukup setahun aja lo ngetop lo. Sananya wassalam lo.